Ya, pemirsa, pemerintah meminta pengelola lokasi wisata untuk bersiap dalam menghadapi momentum libur lebaran panjang di tahun ini. Pergerakan masyarakat selama libur lebaran berpotensi mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia atau 193,6 juta orang. Liburan lebaran selalu menjadi momen yang paling dinantikan banyak orang di Indonesia, terutama untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman, sekaligus berwisata bersama keluarga. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pun meminta pengelola lokasi wisata dan sentra ekonomi kreatif di seluruh daerah tanah air untuk mempersiapkan diri menghadapi musim libur lebaran 2024. Libur lebaran kali ini diprediksi akan dipadati oleh wisatawan, khususnya wisatawan Nusantara atau Wisnus. Bahkan Sandiaga menegaskan potensi pergerakan masyarakat secara nasional atau wisatawan Nusantara selama libur lebaran tahun ini mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebesar 193,6 juta orang. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2023 lalu yang tercatat sebesar 123,8 juta orang. Pergerakan wisatawan Nusantara selama libur lebaran 2024. Ini pergerakan masyarakat kita potensinya mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia, itu total hampir 194 juta yang akan bergerak saat lebaran tiba. Jadi ini meningkat dibandingkan masa lebaran 2023 yang hanya 123,8 juta. Naik apa mereka? Nah, ternyata yang paling terbesar masih kereta api sekitar 20,3%, bus 19,4%, mobil pribadi 18,3%, dan sepeda motor 16,07%. Sementara itu, daerah tujuan Jawa Tengah diperkirakan menjadi tujuan terbesar dengan 61,6 juta orang. Kemudian disusul Jabodetabek sebesar 37,6 juta orang dan Jawa Barat 32,1 juta orang. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, industri pariwisata berharap cuan libur lebaran. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Pauline Suharno, Ketua Umum DPP Astindo. Halo, selamat pagi Ibu Pauline. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Kabar baik Ibu, terima kasih, salam sehat juga. Dan ini menarik nih, di musim libur lebaran, ada 10 harian lah begitu kalau kita bicara mengenai libur lebaran. Apakah benar-benar ini bisa menjadi booster juga nih untuk industri pariwisata, kemudian juga sektor usaha tours and travel ataupun agen-agen perjalanan di Indonesia, Ibu? Silakan. Tentu saja Mas Pras, kita berharapnya bisa menjadi booster ya, karena kinerja kita agak kurang baik nih. Di bulan Januari sudah sangat lumayan sebetulnya. Jadi perbandingannya dari Januari 2023 dibandingkan Januari 2024 itu kita ada kenaikan sekitar 3,3%. Kenaikan omset penjualan dari Januari 2023 dibandingkan dengan Januari 2024. Kenaikannya 3,3%, tetapi di bulan Februari, di mana sebetulnya bulan Februari ini kan saatnya travel agent ini berjualan. Jadi kalau kita liburan lebarannya mulai dari awal April sampai ke pertengahan April, kita jualannya bukannya baru sekarang, tapi kita sudah mulai berjualan dari bulan Februari kemarin. Nah, bulan Februari ini banyak sekali organizer ataupun juga maskapai, termasuk juga Astindo sendiri, kita mengadakan travel fair. Jadi ini benar-benar musimnya jualan. Sama dengan tahun lalu Februari itu musimnya kita jualan. Tetapi ternyata Januari 2000 Ya, halo. Ibu Pauline. Halo. Ibu. Ya, Ibu Pauline, mohon maaf. Jadi halo. Halo Ibu, mohon maaf, bisa diulang kembali Ibu. Ya. Tadi sedikit ada gangguan terkait dengan sinyal, Bu, bisa diulang kembali jawabannya? Oke. Ya. Jadi di bulan Januari 2024 dibandingkan Januari 2023 di mana kita lagi ya,
Ibu Pauline nampaknya sedang mengalami gangguan sinyal untuk komunikasi melalui Zoom ya bersama kami, dan kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Berikut ini kembali kita akan sampaikan data terkait dengan potensi dari pergerakan masyarakat dalam libur lebaran tahun 2024 ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024. Ya, tahun lalu tercatat ada 123,8 juta orang pergerakan masyarakat selama libur lebaran begitu ya. Kemudian potensinya di tahun 2024 yang tadi sudah disampaikan juga oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno, begitu ada 193,6 juta orang atau 71,7% penduduk Indonesia yang akan melakukan pergerakan selama libur lebaran tahun ini. Nah, kita akan lihat berikutnya adalah proyeksi dari daerah tujuan favorit nih selama libur lebaran tahun ini kemana saja sih. Yang pertama Jawa Tengah pemirsa, ada 61,6 juta orang. Berarti ini dari beberapa daerah termasuk mungkin dari Jakarta akan menuju wilayah Jawa Tengah itu potensinya 61,6 juta orang. Kemudian menyusul Jawa Timur 37,6 juta orang dan Jawa Barat 32,1 juta orang. Nah, selanjutnya dari mana sih asal pelaku perjalanan begitu yang selama libur lebaran ini? Ini kita lihat proyeksinya Jawa Timur yang menempati posisi pertama dari asal pelaku perjalanan. Mungkin mereka berangkat dari wilayah Jawa Timur ke wilayah lainnya, termasuk mungkin tadi adalah Jawa Tengah yang terbesar dari daerah tujuan favorit. Jawa Timur untuk asal pelaku perjalanan mencapai 31,3 juta orang, menyusul wilayah Jabodetabek 28,43 juta orang dan Jawa Tengah sendiri 26,11 juta orang. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Pauline Suwarno, Ketua Umum Astindo Asosiasi Travel Agent Indonesia. Ya, halo Ibu Pauline. Mas Pras, moga-moga suaranya lebih jelas ya ini ya. Ya, ini lebih clear Bu. Oke. Nah, ini kita akan lanjutkan kembali. Dari sisi potensi tadi sudah disampaikan terus bertumbuh, kemudian beberapa daerah proyeksinya juga akan semakin bertambah juga begitu ya. Ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat yang menjadi destinasi ataupun tujuan favorit ya selama musim libur lebaran tahun ini. Bagaimana sih kesiapan dari teman-teman Astindo sendiri nih untuk menyambut momentum libur panjang ini Bu? Kalau teman-teman travel agency sudah pasti siap, apalagi kita sudah memprediksi dari jauh-jauh hari. Kemungkinan besar sebetulnya kan setelah pasca pemilu ini memang agak sedikit slow, tapi hopefully setelah pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih besok, ini kondisinya sudah akan lebih kondusif sehingga orang pun masyarakat pun sudah lebih berani untuk melakukan perjalanan. Nah, kami juga dari teman-teman Astindo ini sudah siap membuat paket-paket wisata Mas Pras. Kemarin kebetulan kita baru saja launching dengan PT KAI Indonesia, Kereta Api Indonesia untuk paket-paket liburan lebaran. Jadi nanti ini ada war ticket juga diskon 30%, lalu ada paket-paket wisata untuk mudik ke Jakarta aja karena di Jakarta ini kan kemungkinan besar seperti biasanya masyarakat pendatang ini pada mudik, jadi Jakarta kosong sehingga kita mengharapkan masyarakat dari luar kota pun berlibur di Jakarta. Itu sudah kita persiapkan. Jadi akan ada banyak paket-paket wisata yang menggunakan moda transportasi kereta api. Oke, dan untuk sarana prasarana sendiri di kawasan-kawasan wisata, kalau Anda katakan ini kan sudah disiapkan dari beberapa waktu sebelumnya lah. Ini apakah juga sudah mendukung untuk menyambut mungkin nanti lonjakan pengunjung di kawasan-kawasan wisata tersebut? Iya semestinya ya, karena kan sudah pengalaman dari bulan Desember yang lalu ketika beberapa wilayah mengalami overtourism. Jadi pastinya Dinas Perhubungan, Dinas Transportasi dan segala macam sudah mempersiapkan dengan baik, termasuk juga dengan kawasan pariwisata. Di mana pusat-pusat rekreasi mulai semenjak COVID juga mereka kan sudah mulai melakukan pembatasan kunjungan dengan membeli tiket dulu secara online, membooking dulu, melakukan reservasi terlebih dahulu dan sebagainya. Sehingga diharapkan nantinya tidak akan terjadi penumpukan yang mengakibatkan aksiden-aksiden yang tidak kita inginkan. Kita tahu waktu itu ada yang atraksi wahana air yang rubuh karena overtourism. Nah itu
sudah dilakukan pembinaan juga oleh Kemenparekraf RI sehingga harapannya sih akan lebih baik untuk pengelolaannya. Baik, Astindo sendiri menjalin kolaborasi dengan asosiasi wisata lain begitu, misalnya ada perhotelan, restoran, kemudian juga operator transportasi darat, laut dan udara kah begitu untuk menjamin kelancaran, kenyamanan dan juga ini keamanan pengunjung nih selama berlibur? Iya, kita bolak-balik mengingatkan kepada mereka karena begitu terjadi suatu eksiden yang tidak kita inginkan, itu akan menghilangkan kepercayaan wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara. Yes. M-nya kita sebetulnya kan wisatawan mancanegara ya. Jadi ketika dianggap ada suatu kejadian dan dianggapnya kita ini nggak mengutamakan safety dan security. Okay. Makanya kami dari travel agent, tour operator pun juga bolak-balik mengingatkan kepada para operator supaya mengutamakan safety dan security itu. Contohnya untuk penggunaan boat di beberapa daerah itu ketika penumpang masyarakat turis naik kapal tidak diwajibkan mengenakan pelampung. Padahal itu sudah harus menjadi syarat. Bahkan di beberapa wilayah ketika kita melakukan reservasi kapal, pertanyaannya malahan ini pelampungnya mau including atau excluding. Kalau including itu ada tambahan biaya 15.000 atau 20.000 per orang. Wow, dan banyak sekali tour operator yang malahan mengabaikan, oh ya udah nggak usah lah, airnya tenang kan, nggak ada ombaknya bulan kayak kurang lebih kayak gitu Mas Pras. Jadi ini yang bolak-balik kita ingatkan kepada operator bahwa ini safety security duluan yang harus diutamakan. Yes. Waktu saya ke Filipina, kita pernah naik kapal, boatnya itu di River Cave. Nah di River Cave, Puerto Princesa, itu River Cave yang notabene tenang, tidak ada ombak sama sekali. Terus saya bandel nih, saya nggak mau pakai pelampung karena pelampungnya mohon maaf agak bau-bau demek, bau-bau lembab gitu ya. Jadi kan kotor. Nah terus tapi si pengemudinya nggak mau jalan, jurumudi itu. Iya itu saking pentingnya begitu ya keselamatan dan keamanan selama perjalanan, apalagi dalam menyambut ataupun bagaimana ini wisatawan menggunakan sarana prasarana di kawasan wisata seperti tadi di kapal kah ataupun di mana, bahwa safety yang paling utama begitu. Baik. Ya. Nah, Ibu Pauline, kita bicara mengenai destinasi wisata begitu kan pada saat liburan, selain kita berlebaran begitu kan, ada yang sudah pulang duluan begitu, mereka kan pasti nggak langsung oke lah ke rumah, kemudian pasti jalan-jalan dulu dong. Nah, destinasi wisata favorit nih yang untuk tahun ini di mana nih kira-kira? Apakah pegunungan, pantai kah atau mana nih? Semuanya masih menjadi favorit ya, pantai, kemudian juga gunung itu masih menjadi favorit. Terutama liburnya kali ini kan luar biasa panjang ya Mas Pras ya. Kalau anak-anak sekolah, kalau yang kerja mungkin liburnya mulai dari cuti bersama. Tapi anak-anak sekolah ini kan sudah mulai libur, bahkan mulai dari liburan Paskah. Akhir Maret sebelum libur itu kan langsung panjang. Jadi memang ada yang memanfaatkan kesempatan untuk berlibur di dalam negeri dan luar negeri masih menjadi tujuan utama juga untuk masyarakat Indonesia. Persentasenya masih yang kalau untuk yang middle up ke atas itu masih melakukan perjalanan ke luar negeri sih. Jadi Jepang, Korea terutama berbarengan dengan musim cherry blossom kan, musim sakura di Jepang dan di Korea itu masih menjadi tujuan utama. Eropa juga masih menjadi tujuan utama untuk wisatawan Indonesia. Nah, menarik kalau kita cermati dari pergerakan masyarakat. Kalau tadi kan Pak Sandiaga udah menyebutkan 71% dari penduduk Indonesia nih akan bergerak selama libur lebaran. Nah, biasanya yang memanfaatkan liburan begitu lebaran benar-benar begitu mereka mengunjungi kawasan wisata tuh sebelum lebaran atau sesudah lebaran nih Bu biasanya nih? Kebanyakan malahan sesudah lebaran ya. Ada dua type. Ada yang sebelum lebaran dan kalau yang kebanyakan yang non muslim malahan mereka sebelum lebaran karena tadi liburnya kan sudah lumayan panjang ya. Dari akhir Maret sampai dengan awal April itu kan mereka sudah mulai libur. Itu sudah memanfaatkan jangka waktu libur ini untuk melakukan perjalanan. Tapi kalau untuk yang merayakan hari raya Idul Fitri mereka kebanyakan mulai lebaran hari kedua mulai melakukan perjalanan. Nah yang menarik berikutnya nih, biasanya pada saat ada lonjakan pengunjung di satu kawasan wisata nih, biasanya kan ada pungli nih, pungutan liar begitu, baik entah parkir atau pintu masuk yang beberapa kali harus mungkin mereka lewati dengan harus membayar. Ini bagaimana Bu? Seringkali kan mengganggu juga nih airnya. Ini sudah kita laporkan bolak-balik sih Mas Pras, sebetulnya bukan cuma ketika waktu libur lebaran ya. Ini sudah terjadi beberapa kali. Saya sempat melaporkan juga kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Karena kita nih nggak punya
kantong-kantong parkir yang layak, terutama untuk jasa transportasi pariwisata, terutama untuk bus, HIS. Jadi kalau misalkan wisatawan itu berkunjung ke Monas, berkunjung ke berbagai museum di daerah kota atau ke desa pecinan, ini nggak ada kantong-kantong parkir untuk si bus pariwisata, sehingga bus-bus ini terpaksa parkir dimanapun lapangan yang ada tempat kosong, dan mereka tuh dipungut biaya sekitar 100.000 sampai 150.000 per poin. Per tempat. Jadi sebagai contoh nih, saya sebagai pengusaha travel, ketika saya mendapatkan laporan dari tour guide saya untuk biaya parkir dan sebagainya, satu hari mengunjungi 5 atau 6 tempat itu bisa mencapai 700 sampai 900.000 hanya untuk membayar biaya parkir bis pariwisata. Lalu kemudian memang fasilitas parkir ini termasuk di bandara sendiri pun juga kurang memadai, jangankan di tempat wisata, tapi di bandara sendiri pun tidak memadai. Kita lihat beberapa kali ketika bus ataupun HIS itu mau masuk menjemput tamu di bandara kita, bandara di gerbang utama kita di Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta. Mereka tuh harus bayar 250.000 kan, bayar di bagian bawah tuh yang arrival, itu 250.000 hanya untuk 15 menit saja. Nah, bagaimana itu kan bus nih, kita ngomong bicara soal bus yang menampung 30 orang. Untuk loading orang naik ke bus, belum lagi dengan bagasi yang nggak akan mungkin cukup 15 menit. Gitu. Jadi itu mengakibatkan penumpukan di area arrival. Terutama untuk ini ya, untuk yang bus kendaraan pariwisata ya. Kalau untuk kendaraan pribadi sih nggak gitu masalah. Berarti memang ya itu nampaknya kerikil yang harus segera dituntaskan begitu, karena kan mengganggu sekali kenyamanan begitu ya, terutama bagi para pengunjung ini. Iya, ini PR yang harus dikerjakan bersama-sama antara industri dan juga dengan stakeholder pariwisata, pengelola bandara dan pengelola destinasi dan sebagainya. Karena kalau mau kita lihat contoh di luar negeri, di Disneyland Jepang itu kan yang datang satu hari berpuluh-puluh bus kan, tapi mereka sudah menyiapkan kantong parkir untuk bus-bus tersebut. Nah itu untuk kondisi di dalam negeri yang memanfaatkan libur panjang Lebaran. Adakah juga masyarakat kita begitu yang bepergian ke luar negeri memanfaatkan juga travel agent Indonesia begitu, jasa-jasa yang ditawarkan kepada mereka? Lumayan banyak sih Mas Kras, karena tadi kalau saya bilang dari kita punya travel fair saja, kita Astindo Travel Fair bulan Februari kemarin ada di 6 kota, di Medan, di Palembang, Jakarta, Surabaya, Malang, dan juga di Bali. Memang porsi paling utama itu masih penjualan paket tur ke luar negeri. Jadi kalau bisa saya bilang kurang lebih sekitar 65% masyarakat Indonesia masih melakukan perjalanan ke luar negeri di musim libur Lebaran. Nanti bisa dilihat beberapa maskapai itu yang biasanya flight okupansinya mungkin 80% atau 70%, di saat libur Lebaran mereka sudah menambah flight, menambah kapasitas seatnya, memperbesar armadanya, dan mereka juga menambah frekuensi penerbangan, dan itu selalu penuh 100%. Jadi itu juga ada peningkatan ya dari masyarakat yang bepergian ke luar negeri. Nah, adakah juga WNI yang tinggal di luar negeri kemudian mereka mudik ke Indonesia? Nah, ini juga banyak Mas Pras. Tapi saya kebetulan melihat fenomena banyaknya ini bukan pas lagi libur Lebarannya, tapi dimulai ketika di awal-awal puasa. Jadi awal-awal puasa itu banyak sekali memang yang pekerja migran itu, mereka banyak sekali yang pulang ke Indonesia untuk merayakan libur Lebaran dengan keluarganya, lalu berpuasa bersama-sama dengan keluarganya. Terutama yang mereka yang bekerja di Asia Timur dan juga di Middle East ya, Timur Tengah, ini banyak sekali yang sudah pulang ke Indonesia di awal-awal libur puasa. Lantas berapa proyeksi dari Astindo sendiri nih untuk pertumbuhan dari sektor pariwisata, khususnya dari travel agent dengan momentum Ramadan tahun ini? Hopefully ya, kalau Januari kemarin kan kita meningkat 3,3%. Bulan Februari turun nih 5,69%, tadi seperti saya sampaikan, cuma mungkin kurang jelas. Bulan Maret sama April prediksi kita naik at least 10% deh di bulan Februari dan di bulan Maret dan bulan April. Kalau bisa 10% itu udah bagus, luar biasa, karena tahun lalu itu 8% kurang lebih di tahun lalu. Nah, tantangannya lebih kemana sih kalau kita lihat begitu masyarakat yang melakukan bepergian? Apakah ini benar-benar memanfaatkan jasa dari travel agent juga yang semakin meningkatkan, ataukah perlu mungkin edukasi lagi begitu yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan kalau kita memanfaatkan jasa travel agent kita akan dapat benefit sekian begitu?
Ya. Nah, menarik nih Mas Pras. Jadi memang masyarakat Indonesia ketika melakukan perjalanan ke satu wilayah yang sudah mereka merasa familiar seperti di Indonesia, itu mereka jarang sekali menggunakan jasa travel agent. Contohnya seperti di Bali ataupun ke Jogja, Surabaya, Malang, Jakarta ataupun ke Medan, mereka jarang sekali menggunakan jasa travel agent karena mungkin fasilitas public transportnya pun juga sudah sangat memadai. Nah, tetapi ketika mereka melakukan perjalanan ke daerah-daerah seperti Lombok, Bajo, itu masih menggunakan jasa travel agent. Jadi sewa mobil, kemudian juga perlu sewa guide. Nah, ini yang mungkin perlu dicermati oleh masyarakat ketika melakukan, saya kebetulan travel agent sendiri ya, travel agent, dan saya mencoba nih kemarin bulan Januari pas lagi iseng cuti dengan keluarga, kita libur tanpa menggunakan jasa travel agent, tanpa sewa-sewa mobil segala macam, jadi ngeteng aja nih ceritanya, pengen tahu deh rasanya ngeteng. Tapi ternyata saya merasa bahwa waktu yang terbuang itu banyak sekali karena kita tidak punya pattern waktu. Kita nggak tahu harus ke jurusan mana dulu nih, harus ke utara dulu kah atau harus ke selatan dulu kah. Jadi pattern perjalanan kita berantakan. Lalu ketika kita sampai di satu destinasi, kita ngider muter-muter tanpa kita tahu apa yang kita tuju. Cuman oh ya kita lihat sini bagus kita foto, kita lihat sini bagus kita foto, tapi kita buang waktu terlalu banyak. Sementara kalau kita menggunakan jasa travel agent di mana ada pemandu wisata yang mendampingi kita, pemandu wisata ini akan membantu kita, oh ya kalau lu sampai ke sini lu harus perginya ke poin ini dulu nih, ini yang utama. Saya baru kembali dari Petra, dari Jordan dengan teman-teman media dan juga teman-teman travel agent Astindo di Petra. Kita mengunjungi Petra. Nah, Petra itu idealnya kalau misalkan untuk mengelilingi semuanya itu perlu waktu one full day dari pagi sampai ke malam. Nah, tapi kita cuma punya waktu setengah hari nih. Nah, dalam waktu setengah hari apa sih yang bisa kita lihat? Nah, guide ini bilang 1 hari ini lo harus perginya ke sini dulu nih. Ini poin yang utama yang paling banyak orang pergi, paling banyak orang foto, yaitu treasury. Jadi seperti itu perbandingannya. Kita bisa lebih banyak menghemat waktu dan juga tentunya tenaga ketika kita bepergian menggunakan jasa travel agent. Kita nggak perlu mikir, kan kita kalau traveling maunya relax ya, maunya santai, nggak perlu pusing mikirin segala macam. Nah, ini udah ada yang ngurusin kita gitu kalau pakai jasa travel agent. Itu dia, berarti memang ada benefitnya juga yang bisa didapatkan. Jadi kita tinggal santai saja mengikuti jadwal yang sudah disampaikan begitu ya untuk melakukan liburan lebaran di tahun 2024 ini. Baik, Ibu Pauline terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Semoga tadi pertumbuhan tetap double digit ya di antara bulan Maret sampai dengan April 2024 dengan adanya momentum Ramadan dan juga lebaran tahun 2024. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Ibu Pauline. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.